Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Analekta Linguistika Utkris ya. Oke, hari ini kita akan belajar kembali mengenai isu linguistik, khususnya adalah pada bidang sintaksis ya. Oke, kita belajar apa ya? Seperti pada judul sebelah ini ya, bahwa kita hari ini akan belajar mengenai analisis peran ya, atau disebut juga dengan analisis fungsi semantis ya. Oke, materi yang akan saya sampaikan ini saya sarikan dari beberapa sumber ya, dari 5 buku ya, dari Damayanti, dari Khoiroh dan Ridwan, dari Grida Laksana, ada Ramlan, kemudian ada Suhardi ya di situ ya. Oke, kemudian pembahasan ini juga sebenarnya analisis peran ini cukup rumit ya sebenarnya ya. Jadi di dalam buku perkembangan linguistik sendiri sebenarnya teori ini sebenarnya belum sempurna. Ya, saya katakan belum sempurna karena belum ada dari semua buku itu kesepakatan ada berapa jumlahnya, ada berapa apa saja istilahnya, itu belum terjadi kesepakatan di sana gitu ya. Jadi ketika saya membaca banyak sekali literasi itu berbeda-beda, seperti setiap ahli itu punya konsep, punya pakem sendiri-sendiri gitu. Dan mungkin satu istilah ini hampir sama dengan istilah ini, tetapi istilah yang satu dengan yang lainnya itu ternyata ada perbedaannya sedikit gitu. Jadi memang cukup sulit untuk menggabungkan semuanya menjadi satu ya. Ketika saya baca, Anda bisa lihat di belakang saya ya, di situ istilahnya banyak sekali ya. Ada yang menggunakan istilah ini, ada yang istilahnya berbeda, kemudian ada yang lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika saya mensarikan ini untuk menjadikan satu ini cukup sulit sebenarnya ya. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin ada kekurangan, silahkan nanti bisa ditambahkan gitu ya. Oke, pengertian dulu ya. Sebenarnya analisis peran itu apa ya? Nah, saya ambilkan dari bukunya Grida Laksana tahun 2002 halaman 59 dan bukunya Khoiroh dan Ridwan halaman 94, bahwa peran itu adalah hubungan ya di antara predikator dengan tiap argumen dalam suatu proposisi ya, bukan preposisi ya, atau klausa ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa predikat itu sangat penting ya. Predikat itu sangat penting. Jadi dalam klausa predikat itu terutama suatu klausa ini, jadi predikat itu sangat penting. Ketika predikat tidak ada, maka itu bukan lagi menjadi klausa atau tak berklausa jadinya gitu ya. Jadi predikat ini posisi dalam klausa itu sangat penting, dan itu menghubungkan fungsi-fungsi yang lainnya. Kalau sebutannya di sini adalah argumen-argumen yang lainnya atau periferal yang lainnya, nanti kita akan bahasnya. Kemudian jadi predikator itu adalah sebagai predikat yang fungsinya sebagai penghubung ya antara argumen satu dengan argumen yang lainnya atau komponen-komponen dalam klausa itu ya. Kemudian Pak, proposisi itu apa ya? Proposisi bukan preposisi. Proposisi kalau dibuka di kamus linguistik ya, tulis oleh Grida Laksana ya, proposisi itu konfigurasi makna yang menjelaskan isi komunikasi dari pembicara ya, terjadi dari predikator yang berkaitan dengan satu argumen atau lebih ya. Intinya proposisi adalah rancangan ya, rancangan dari suatu kalimat. Ini seperti klausa lah gitu. Intinya hampir mirip seperti itu. Kemudian argumen itu apa sih? Argumen bukan pendapat loh ya, ini argumen berbeda. Argumen saya ambilkan dari KBBI ya. Argumen itu nomina atau frasa nomina yang bersama-sama dengan predikator itu membentuk proposisi tersebut, membentuk klausa tersebut gitu. Nah, ini pengertiannya mungkin hampir seperti itu. Nah, kalau konsepnya dari bukunya Grida Laksana dan Khoiroh dan Ridwan yang mengutip dari Van Valin, itu konsepnya jelas ya, itu predikator kemudian dengan argumen atau mungkin ditambah dengan periferal. Kalau Van Valin tambah dengan periferal gitu. Tetapi dalam buku-buku yang lainnya seperti buku Suhardi, bukunya Damayanti, itu sudah dimasukkan dalam fungsi. Jadi peran ini bisa disampaikan bahwa peran itu adalah hubungan semantis ya antara fungsi predikat
ya, fungsi predikat yang sebagai predikator itu dengan fungsi-fungsi yang lainnya dalam suatu konstruksi klausa. Mungkin lebih ada gambaran atau mudahnya seperti itu. Kita akan coba lihat gambar di sebelah sini ya, agar lebih jelas mungkin karena gimana toh Pak, pusing nggak ada gambaran gitu ya. Oke, kita akan lebih sederhanakan lagi. Ya, bagian sebelah atas itu konsepnya dari Krida Laksana dan dari Van Valin ya dalam bukunya Khoiroh dan Ridwan. Jadi ada satu proposisi, ada satu klausa ya, rancangan kalimat lah klausa itu ya. Proposisi itu rancangan kalimat yang akan menjadi kalimat nanti. Nah, di situ ada predikator ya. Predikator ini diletakkan di awal karena predikator ini nantinya yang akan menghubungkan semuanya, akan menautkan antara argumen dan periferal itu ya. Nah, predikator itu karena sangat penting letaknya di paling sana ya, di paling depan itu tadi ya. Kemudian ada argumen 1, ada argumen 2, nanti ada argumen 3, 4 dan lain sebagainya, bisa banyak. Bisa juga argumen hanya ada 1 ya gitu. Nah, kemudian periferal ya. Periferal ini apa sih sebenarnya? Periferal itu kalau kita buka di KBBI ya, di situ ada bahwa periferal itu tidak mengenai pokok atau kurang penting, sesuatu yang kurang begitu penting, yaitu seperti fungsi keterangan hampir sama. Nah, kita akan coba breakdown di bawahnya ya. Tabel di bawahnya itu mungkin kita kaitkan dengan konsep yang ini yang dikaitkan oleh Soehardi, Damayanti dan lain sebagainya, Nunung Sitoresmi. Nah, itu ya. Jadi proposisi itu hampir sama dengan klausa ya, hampir sama dengan klausa, dua-duanya sama rancangan juga gitu. Nah, predikator itu sebagai predikat di situ. Nah, argumen 1, argumen 2 itu bisa disamakan dengan konsep subjek, objek, pelengkap. Nah, itu bisa disamakan dengan 3 konsep itu ya, itu argumen 1 lah, argumen 2, argumen 1 subjek, argumen 2 objek, argumen 3 pelengkap. Nah, gitu ya. Kemudian periferalnya apa? Periferalnya ya keterangan ya, sesuatu yang kurang begitu penting ya. Itu tidak ada pun nggak masalah. Itu namanya periferal atau keterangan ya. Jadi warnanya sudah sama ya ini ya. Semoga penjelasan ini awal ini kita pahami dulu ya. Awalnya kita pahami dulu sebelum kita dalami satu persatu. Oke. Ya. Contoh. Nah, ini ya. Dalam klausa atau proposisi, Bang Jago berenang di tengah lautan ya. Bang Jago berenang di tengah lautan. Kalau kita analisis fungsi itu pasti Bang Jago adalah subjek, kemudian berenang adalah predikat, di tengah lautan adalah keterangan ya. Jadi SPK ya, SPK. Nah, klausanya seperti itu. Kemudian kalau kita analisis dengan menggunakan caranya Krida Laksana tadi ya. Jadi predikatornya yang menghubungkan antara Bang Jago dengan di tengah lautan itu kan berenangnya sebenarnya. Itu yang menghubungkan. Apa hubungan Bang Jago dengan di tengah lautan? Iya, karena Bang Jago sampai sana karena berenang. Ya, itu yang menghubungkan. Jadi dia posisi predikat di situ sebagai predikator atau penghubung antara argumen-argumen dengan periferal. Tuh ya. Nah, kita ambil berenangnya ya di sebelah situ sebagai predikator. Jadi berenang itu sebagai predikator perbuatan ya, predikator perbuatan. Perannya apa? Perannya adalah perbuatan ya, di analisis peran. Jadi analisis peran seperti itu. Kemudian kalau ada perbuatan pasti ada siapa yang melakukan. Nah, Bang Jago, nah ini yang melakukan. Siapa yang melakukan berenang itu ya gitu. Nah, Bang Jago sebagai argumen. Ingat ya, subjek, objek, pelengkap. Nah, itu sebagai argumen 1, argumen 2, argumen 3. Karena hanya ada subjek saja, tidak ada objek, tidak ada pelengkap, maka di sini hanya ada argumen 1 saja. Ya, argumen 1 yaitu subjek sebagai pelakunya, ya. Perannya apa? Sebagai pelaku, ya. Kemudian di tengah lautan, nah ini sebagai periferal, ya, keterangan, ya, keterangan perannya apa? Keterangan tempat. Ya, keterangan tempat di mana Bang Jago berenang gitu ya. Jadi periferal sekali lagi itu sesuatu yang bukan pokok ya, atau tidak terlalu penting ya, atau kurang penting, jadi bisa dihapus. Bang Jago berenang, nah itu sudah cukup juga sebagai satu proposisi atau klausa yang memenuhi syarat sebagai calon kalimat. Oke, kita akan coba lebih dalam lagi, kita akan bahas mengenai peran pengisi dari predikator, peran pengisi dari
argumen dan peran pengisi dari periferal. Ya, jadi kira-kira itu bisa diisi apa saja ya, peran apa saja ya. Nah, kita akan coba bahas itu pada pertemuan kali ini ya. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan mulai dari peran pengisi dari predikator ya, atau biasanya pengisi fungsi P, predikat ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa ada 10 ya. Jadi saya sarikan dari beberapa buku ya. Sarikan dari beberapa buku di bawah ini ada ya, keterangannya di situ ada 10 peran yang bisa mengisi predikat ya sebagai predikator. Yang pertama adalah peran perbuatan, yang kedua adalah proses, yang ketiga keadaan, yang keempat adalah pemerolehan, yang kelima adalah jumlah atau berkaitan dengan kuantitas ya. Kemudian yang keenam adalah pengenal atau berkaitan dengan identitas ya. Kemudian ada juga eksistensional ya, kemudian ada relasional, kemudian ada tempat, atau dalam beberapa buku itu disebut istilahnya beda-beda ya. Ada yang tempat, ada yang posisi, ada yang lokasi gitu ya. Jadi saya sampaikan di sini tempat bisa posisi lokasi gitu ya, karena istilahnya sekali lagi istilahnya di beberapa buku beda-beda ya. Di buku ini bilangnya ini, di buku ini nanti berbeda lagi konsepnya, tapi secara konsep ini hampir mirip ya. Yang terakhir adalah waktu ya. Kita akan coba bahas satu persatu ini ya. Memang cukup lama ya, tapi semoga ini bisa menjelaskan nih bagaimana sih perbedaan peran yang satu dengan peran yang lainnya gitu ya. Oke, kita mulai dari perbuatan ya. Nah, di sini peran pengisi predikator atau P atau predikat ya di situ ya. Adik memetik buah ya, berarti di situ adalah perbuatan ya. Perbuatan yang ada pelakunya gitu ya, perbuatan yang ada pelakunya, dia melakukan sesuatu gitu ya. Biasanya diisi oleh verba yang verbanya itu adalah verba kerja gitu. Nah, misalnya itu ya, adik memetik buah. Nah, memetik itu adalah perbuatan ya, otomatis adik itu adalah pelaku ya. Kemudian ayah memancing ikan ya. Memancing ini adalah perbuatan ya. Pelakunya siapa ya? Ayah, ada pelakunya. Pelakunya ayah. Berkirim ya, berkirim surat ya pada saudaranya ya, berarti pelakunya siapa yang melakukan itu gitu ya, berarti itu adalah pelakunya ya, dan berkirim itu adalah perbuatannya. Oke, kemudian proses ya, yang kedua adalah proses. Perannya proses ya, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi ada proses berubah dari satu keadaan A menjadi keadaan B gitu ya. Contoh, daun-daun mulai menguning, ya berarti ada satu keadaan daun-daun itu hijau dulu, tetapi dari hijau ini ke kuning, ya ini proses perpindahan dari hijau ke kuning, ya menguning, hijau ke kuning, ya menguning. Kemudian ayam itu mulai berkembang biak dari satu keadaan, ya mungkin keadaan ayamnya itu kemarin hanya 2, kemudian berubah dari keadaan yang 2 ini menjadi keadaan yang banyak karena punya anak ya, karena berkembang biak gitu ya, ayamnya ini menjadi lebih banyak, keadaannya lebih banyak ya gitu ayamnya. Jadi mulai berkembang biak di situ adalah proses ya. Kalau tadi proses, nah yang ketiga ini adalah keadaan ya, keadaan yaitu berada pada situasi tertentu ya. Kemudian atau peristiwa yang dialami tanpa kesengajaan. Jadi kalau sebagian besar perbuatan tadi ya, peran perbuatan itu disengaja sebagian besar ya. Tapi kalau yang keadaan ini tidak disengaja. Ya, atau dalam situasi tertentu ya, atau apa yang sedang dirasakan oleh si pelaku itu. Nah, itu misalnya. Misalnya yang pertama adalah mereka kelaparan ya, pada situasi kelaparan ya, tentunya orang kelaparan itu tidak disengaja ya, kecuali mereka berpuasa. Nah, itu disengaja, itu adalah kalau itu adalah perbuatan ya, berpuasa itu perbuatan, jelas lapar. Tapi kalau mereka kelaparan itu ada suatu keadaan dan itu adalah peristiwa yang dialami tanpa kesengajaan. Rumah itu sangat kotor ya. Nah, ini adalah keadaan juga. Keadaan rumahnya itu kotor, sangat kotor itu keadaan. Kalau ini yang disengaja, kalau disengaja adalah misalnya Rudi mengotori rumah itu, ya itu sengaja, itu namanya perbuatan ya.
mengotori. Kalau sangat kotor ini ya, ini keadaannya, keadaan dari rumah tersebut atau situasi dari rumah tersebut. Ibu itu sangat sayang pada cucunya ya. Ibu itu sangat sayang pada cucunya. Nah, sangat sayang di sini adalah keadaan atau situasi yang dirasakan oleh ibu tersebut ya. Itu. Kemudian pemerolehan ya, pemerolehan berkaitan dengan benefaktif ya, disebut, ada yang menyebutkan dengan benefaktif, ada yang menyebutkan ada suatu argumen yang mendapat keuntungan atau mendapat sesuatu gitu. Nah, itu mendapatkan. Nah, ada kata atau mendapatkan. Misalnya ya, Rofah mendapatkan hadiah Shopee Pay 175 juta rupiah. Nah, itu ya. Jadi yang di sini mendapatkan adalah perannya adalah pemerolehan gitu ya. Ida memiliki teman baru yang sangat baik ya. Memiliki teman baru berarti dia memperoleh teman yang baru gitu. Pemerolehan juga gitu. Dia ada proses, dia argumen di situ mendapatkan sesuatu ya. Ada yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan. Itu disebut juga di buku lain itu sebagai benefaktif gitu ya. Atau yang memperoleh keuntungan gitu. Oke, selanjutnya ya, jumlah atau kuantitas. Biasanya ini diisi, kalau kategorinya sih biasanya numeralia atau frasa numeralia itu biasanya ya. Nah, perannya ini biasanya adalah peran jumlah atau kuantitas ya. Di beberapa buku ada yang menyebutkan jumlah, ada yang menyebutkan kuantitas. Nah, itu ya. Jadi saya sebut semuanya saja ya gitu ya, biar adil. Mobil pribadinya 9 unit. Nah, 9 unit itu ada angkanya, ada jumlahnya ya. Jadi di situ ada maka disebut dengan perannya adalah 9 unit tersebut adalah jumlah ya. Predikat, dia adalah predikat, fungsinya perannya adalah jumlah. Oke. Kemudian ayam peternak itu 200 ekor ya. Nah, 200 ekor ini fungsinya adalah predikat, kategorinya ini masuk ke frasa numeralia. Kemudian perannya adalah jumlah atau kuantitas ya. Ada boleh sebutkan jumlah atau sebutkan kuantitas gitu saja boleh. Kemudian pengenal atau identitas ya. Pengenal atau identitas. Ya. Gedung baru itu pusat kegiatan mahasiswa ya. Jadi gedung baru itu apa ya, identitas dari gedung itu apa gitu. Nah, itu disebutkan di situ adalah gedung itu sebagai pusat kegiatan mahasiswa. Kemudian guru PPL itu mahasiswa UPGRIS. Nah, mahasiswa UPGRIS ini sebagai pengenal ya, identitasnya si guru PPL itu. Nah, itu ya. Jadi kalau itu menunjukkan identitas, menunjukkan pengenal, nah maka disebut sebagai peran pengenal atau peran identitas gitu. Ekstensional. Nah, ekstensional ini dalam bukunya Van Valen ya, ini ya, dalam buku Van Valen yang disebut oleh Hoyrod dan Ridwan ya. Ekstensional ya, maaf ya, belibet ini. Adanya sesuatu ya, dari kata eksis ya, eksis, ada sesuatu ya. Nah, itu misalnya ada masalah dalam rumah tangganya ya, ada, di situ ada predikatnya, jadi di situ sebagai perannya adalah ekstensional ya dalam buku tersebut. Kemudian terdapat pantai yang indah di sana ya, terdapat pantai yang indah di sana. Nah, itu sebagai predikat juga, dan itu adalah ekstensional ya, karena adanya sesuatu. Semua masalah ada solusinya. Nah, sama ini ya. Jadi ini juga ekstensional juga. Oke, selanjutnya ada relasional. Relasional ini seperti ada yang menyebutkan konektif juga ada yang disebutkan penghubung juga ada. Nah, relasional ini disebut juga dengan penghubung antara argumen mungkin ya, argumen yang satu dengan argumen yang lainnya, atau argumen dengan predikator. Ya, dia adalah polisi ya. Dia adalah polisi nih di situ ya. Nah, di situ adalah ini sebagai berperan sebagai relasional atau penghubung di situ. Kemudian Indonesia merupakan negara kesatuan. Nah, merupakan ini sebagai berperan sebagai relasional juga gitu. Kemudian tempat. Nah, ada yang bilang tempat, ada posisi, ada lokasi ya. Oke. Pembelian tiketnya di loket 2. Nah, di loket 2 ini bukan berperan sebagai keterangan, tetapi di sini dia berfungsi ya. Berfungsi sebagai, bukan berfungsi sebagai keterangan, tapi berfungsi sebagai predikat ya. Oke. Nah, di situ perannya dia adalah sebagai tempat ya, tempat pembelian tiket.
lukisan itu di atas TV, ya. Itu sama ya, perannya adalah posisinya ada di atas TV gitu ya, tempatnya di atas TV. Tuh ya. Kemudian waktu ya. Nah, ini waktu ini juga fungsinya bukan sebagai keterangan tetapi dia berfungsi sebagai predikat di sini ya. Berangkatnya subjek kemarin pagi itu predikat ya. Dan itu menduduki peran sebagai waktu ya, peran waktu. Perayaan festival itu besok malam ya, sama, ini predikat juga dan ini menduduki peran sebagai waktu. Oke. Ingat ya, jadi fungsi predikat itu tidak selalu verba ya, bisa macam-macam. Banyak ya kedudukannya. Oke. Nah, itu adalah peran pengisi predikator atau predikat ya. Sekarang kita akan bergeser ke peran pengisi argumen ya. Peran pengisi argumen itu kalau Anda baca di bukunya Soehardi atau di bukunya Damayanti dan Sitoresmi, itu peran ini, argumen ini sudah dibagi-bagi menjadi peran dalam fungsi S, peran dalam fungsi O, peran dalam fungsi pelengkap ya. Tetapi dalam bukunya Krida Laksana, dalam bukunya Khairah dan Ridwan atau buku-buku yang cave dari luar negeri seperti itu tidak, itu langsung dijadikan satu seperti ini. Jadi saya coba jadikan satu dulu saja, nanti kalian bisa pilah-pilah, bisa digunakan untuk S, bisa digunakan untuk O, atau bisa digunakan untuk pelengkap gitu ya. Sedikitnya ada 11 ya, sedikitnya ada 11 ya. Oke, yang pertama adalah pelaku, yang kedua adalah sasaran atau penderita ya. Yang ketiga adalah hasil, yang keempat adalah pengalam, kemudian yang kelima adalah pengguna. Ada yang di buku itu penyebutannya pengguna, ada yang penyebutannya peruntung, ada yang penyebutannya adalah penerima gitu ya. Ada juga jangkauan, ada dikenal, identitas. Kalau tadi pengenal, sekarang dikenal. Nah, ini sepaket nanti yang saya sampaikan. Kemudian ada alat, ada sebab, ada tempat lagi. Kemudian ada terjumlah. Kalau tadi itu jumlah, terjumlah ini ya, sebagai kuantitas. Dan sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, yang ini yang agak ragu-ragu untuk saya masukkan, yaitu adalah pokok atau perihal. Itu di bukunya Krida Laksana atau di bukunya Van Valen itu ada ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir saja kenapa ini tidak saya masukkan. Nanti saya jelaskan untuk keterangan tersebut. Oke, kita akan coba dulu bahas satu persatu, lihat contohnya agar jelas. Nah, peran pengisi argumen ini bisa diisikan ke S, bisa diisikan ke fungsi O, fungsi pelengkap. Yang pertama adalah pelaku ya. Pelaku. Pencuri itu mengambil kulkas dan mesin cuci. Nah, di sini sebagai S ya, dia ada fungsinya S, berfungsi sebagai subjek. Nah, pencuri itu sebagai pelaku ya. Otomatis kalau ada pelaku ada perbuatannya ya, itu mengambil, perbuatannya adalah mengambil. Nah, kemudian pada konstruksi kalimat pasif ya, pencuri itu ditangkap polisi ya, ditangkap polisi. Nah, polisi ini sebagai pelengkap. Nah, polisi ini sebagai pelengkap, tetapi perannya adalah berperan sebagai pelaku ya, pelaku dari penangkapan itu ya. Yang menangkap siapa? Polisi ya, yang menangkap polisi. Siapa yang ditangkap? Pencuri ya, contohnya itu. Kemudian sasaran, atau disebut juga dalam buku lain seperti Vismaya atau Soehardi itu disebut sebagai penderita ya, atau sesuatu yang dikenai perbuatan atau terkena perbuatan itu ya. Contoh, jalan itu sedang diperbaiki ya. Jadi diperbaiki itu adalah perbuatan ya. Kemudian jalan itu dikenai perbuatan itu, dikenai atau sasaran dari perbaikan itu adalah jalan. Misalnya oleh pemerintah, nah berarti pelakunya pemerintah, perbuatannya adalah memperbaiki. Ya, ini sekarang dibalik ya, sedang diperbaiki jalan itu sebagai sasarannya atau yang dikenai perbuatan. DPR merevisi UU nomor 20 tahun 2000 ya. Nah, ini DPR ini sebagai berperan sebagai pelaku, merevisi itu perbuatan. UU nomor 20 tahun 2000 ini sasarannya, sasaran dari perbuatan itu atau penderita yang dikenai perbuatan tersebut ya, itu. Kemudian hasil itu sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan yang dilakukan gitu.
Dari ini contohnya ya, temanku sedang menyusun skripsi ya. Temanku itu sebagai pelaku, sedang menyusun itu sebagai perbuatan. Nah, hasilnya adalah skripsi ya. Karena apa ya? Menyusun tersebut kan nanti yang dihasilkan kan jadinya adalah skripsi gitu ya. Jadi skripsi di situ sebagai hasil dari perbuatan yang dilakukan. Ibu memasak nasi ya, proses ya, ibu kemudian memasak, kemudian hasilnya apa? Nasi ya itu. Nasi sebagai hasil dari memasak ibu. Gedung sekolah itu sudah dibangun pemerintah ya, sudah dibangun oleh pemerintah, sudah dibangun itu sebagai perbuatannya, pemerintah itu pelakunya. Nah, karena ini pasif ya, jadi peran hasil dari pembangunan itu adalah gedung sekolah. Nah, makanya dia sebagai hasil di situ ya. Gedung sekolah itu hasil dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah. Itu. Kita lanjutkan ya. Oke, semangat ya. Ini masih banyak. Ini saya juga harus semangat ini soalnya ini ya. Aduh, oke, yuk lanjut. 4 ini pengalam ya ini. Pengalam ini berhubungan dengan keadaan dari predikator ya. Jadi kalau predikatornya itu keadaan ya, biasanya ini pengalam ya. Experience dan experiencer kalau dalam bukunya Cave ya. Nah, contohnya adalah badannya sangat kuat. Ini berhubungan dengan keadaan predikator. Predikatnya itu sangat kuat ya, berarti badannya ini yang pengalamnya sebagai pengalam adalah badannya. Kemudian rumah sakit itu menakutkan sekali. Nah, keadaannya menakutkan sekali. Nah, rumah sakit itu sebagai pengalamnya. Jadi ini biasanya berhubungan dengan keadaan. Ya, kalau predikatornya keadaan, nah biasanya pengisi S, O atau P-nya itu biasanya adalah pengalam. Jadi pengalam keadaan. Namanya apa ya? Polanya seperti itu. Umumnya. Kita lanjutkan. Kemudian ada pengguna atau peruntung atau penerima ya. Ini yang pemerolehan tadi ya, kalau predikatnya berhubungan dengan pemerolehan pada predikator. Kalau predikatornya itu pemerolehan, berarti argumen-argumennya kemungkinannya adalah peruntung, pengguna atau penerima dari pemerolehan tersebut. Anak itu dibelikan mainan baru. Nah, yang beruntung siapa? Yang menggunakan mainan baru siapa? Yang menerima mainan baru berarti siapa? Nah, itu ya. Jadi anak itu sebagai penerima atau sebagai peruntung ya. Ibu membuatkan Ardi bubur ayam. Nah, ini yang menerima siapa? Bukan ibu loh, ibu yang membuatkan ya. Ibu pelakunya membuatkan itu sebagai perbuatan dan Ardi ini adalah sebagai peruntung atau penerima. Penerima perbuatan dari si pelaku. Dia yang menerima itu. Ardi ya. Lanjut. Jangkauan ini menjadi ruang lingkup dari predikator. Ya, contoh. Barang yang harus dibawa meliputi. Nah, ruang lingkupnya adalah ada tenda, ada baju, dan makanan. Itu ruang lingkupnya disebut dengan istilahnya dalam Van Valen itu jangkauan itu, atau dalam Khairah dan Ridwan itu jangkauan. Kemudian kejahatan yang marak terjadi seperti, nah ada seperti, meliputi, nah itu ya. Itu jangkauan semuanya. Ya. Kemudian kalau ada pengenal, maka ada dikenal ya. Kalau predikatornya itu pengenal, maka argumennya bisa dikenal ya, seperti itu. Oke. Orang itu pegawai pemerintah. Nah, ini dikenal ya, dikenal. Orang itu pegawai pemerintah. Pengenalnya pegawai pemerintah, dikenalnya adalah orang yang dituju oleh pengenal tersebut, orang itu ya. Mereka teman saya. Pengenalnya teman saya, dikenalnya adalah mereka. Gitu. Oke, kemudian ada juga alat ya, alat digunakan untuk melakukan sesuatu. Alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Bus itu mengangkut rombongan ziarah ya, bus itu mengangkut rombongan ziarah. Bus itu sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut rombongan ziarah, maka dia sebagai alat. Mobil bak itu membawa kambing dari Kudus misalnya. Nah, mobil bak itu berperan sebagai alat karena dia sebagai pembawa, alat yang digunakan untuk membawa kambing dari Kudus. Ada juga sebab ya, sebab sebagai pengisi di situ ya. Nah, sesuatu yang menyebabkan ya. Contoh, lahar dingin menghancurkan rumah-rumah warga.
ini sesuatu yang menyebabkan rumah-rumah warga hancur ya. Apa yang menyebabkan rumah-rumah warga hancur? Nah, lahar dingin itu sebagai sebab. Penolakannya menyakiti hati Irma. Nah, gitu ya. Apa yang menyebabkan hati Irma sakit? Nah, itu sebabnya apa? Penolakannya itu ya. Entah ditolak apa ya, itu ya, terserah gitu ya. Tapi Irma hatinya sakit gitu ya. Tempat ya, dan juga tempat. Nah, di sini sebagai subjek. Pantai Marina terletak di utara Semarang. Ya, Pantai Marinanya ini sebagai berkedudukan berperan sebagai tempat. Banyak turis mengunjungi Kota Lama. Kalau itu sebagai subjek, yang ini mengunjungi Kota Lama. Nah, ini sebagai objek ya. Jadi argumen juga ini ya. Jadi itu berperan sebagai tempat. Kemudian terjumlah atau jumlah kuantitas ya. Jadi kalau ini sebagai subjek itu namanya terjumlah, kalau sebagai pelengkap itu namanya jumlah. Tapi Anda bisa sampaikan dua-duanya adalah kuantitas itu. Ini berhubungan dengan predikatornya kuantitas atau jumlah ya. Argumen yang lainnya ya ini, maksudnya ini. Contoh pasukannya 5 kompi. Nah, itu kan predikatornya adalah 5 kompi ya. 5 kompi itu sebagai jumlah. Nah, berarti terjumlahnya adalah pasukannya. Itu sesuatu yang akan dijumlahkan gitu. Diberi keterangan kuantitas. Sama dengan ayamnya berjumlah 4 ekor. Ayamnya berjumlah 4 ekor. Ayamnya ini terjumlah ya. Kemudian pelengkapnya 4 ekor. Nah, ini adalah jumlah. Nah, gitu. Jadi ini kuantitas bisa diisi itu semuanya. As people itu kuantitas gitu. Tiga-tiganya bisa diisi. Ya, itu untuk peran pengisi argumen, dan masih ada satu lagi yaitu peran pengisi periferal, yaitu pengisi keterangan. Nah, itu ya kita akan coba bahas. Ya, sebelum masuk ke peran pengisi periferal, saya ingin menyampaikan tadi ya, ada peran pengisi argumen yang ini itu ada di 2 buku, yaitu bukunya Krida Laksana dan Van Valen yang dikutip oleh Khoiroh dan Ridwan gitu ya, yaitu peran pokok atau perihal ya. Ada namanya pokok dan perihal atau perihal, bisa disebut itu. Yaitu peran yang dia itu adalah sesuatu yang diterangkan oleh sesuatu yang lain ya. Misalnya karedok adalah makanan khas Jawa Barat. Nah, karedoknya ini sebagai pokok atau perihal. Atau Pak Ali, guru saya, itu Pak Alinya ini sebagai pokok atau perihal yang diterangkan oleh sesuatu yang lain. Kemudian ada juga lukisan itu sangat indah. Lukisan itu adalah diterangkan oleh sesuatu yang lain, lukisan itu. Nah, dia sebagai pokok atau perihal ya. Hanya saja kalau saya lihat-lihat itu ternyata itu kan hampir mirip dengan pengalam misalnya. Jadi dia sebagai pengalam. Misalnya lukisan itu sangat indah, itu kan pengalam. Sangat indah itu keadaan. Kemudian Pak Ali, guru saya, nah ini kan masuknya ke apa ya, identitas, ya, identitas atau dikenal, yang dikenal tadi itu ya, dikenal pengenal ya, itu kan konsepnya hampir sama. Jadi ini mencakup beberapa konsep sebenarnya ya, mencakup beberapa konsep. Ada konsepnya sedikit tumpang tindih gitu ya. Jadi kalau seumpama Anda menggunakan konsep ini juga boleh ya, terutama untuk ini kan berarti lebih umum. Kalau lebih spesifik Anda lebih bagus gitu. Jadi perihal spesifiknya adalah dia itu pengalam. Perihal spesifiknya dia itu adalah pengenal atau dikenal ya gitu ya. Lebih ke arah sana itu. Nah, lebih baik ini digunakan untuk sesuatu yang belum tercover. Kalau dia sudah pengalam ya udah pengalam saja. Jadi kalau dia sudah terjumlah atau misalnya sudah masuk ke misalnya dikenal ya berarti pakai itu saja yang spesifik. Dikenal, pakai yang pengalam, terjumlah, jumlah dan sebagainya. Tetapi kalau ternyata dari 11 peran pengisi argumen ini tidak masuk semuanya, nah Anda bisa memasukkan gunakan perihal atau pokok ini. Gitu ya. Ya, itu ya. Jadi memang ini agak sedikit sulit ya, konsepnya memang belum sempurna. Saya sebenarnya ini mengincar tulisannya, disertasinya Pak Trimastoyo, dosen saya di UGM ya. Karena beliau ini menjelaskan di disertasinya itu cukup luar biasa menjelaskan ini, tetapi saya belum sempat untuk selesai membaca semua dan saya tunggu bukunya juga sampai saat ini mungkin belum proses untuk keluar ya. Nah, ini yang saya incar dari
beberapa tahun akhir ini ya ternyata masih belum ya. Oke, kita masuk ke peran pengisi periferal atau K ya. Di sini sedikitnya ada 14 peran ya. Kalau semuanya digabungkan itu kemarin saya sampai 20 peran ya, tetapi kemudian ini sama dengan ini, ini sama dengan ini sama dengan ini. Kemudian saya sarikan menjadi 14 ya di situ. Oke, kita akan coba bahas satu persatu peran pengisi keterangan atau peran pengisi periferal. Keterangan yang pertama adalah keterangan tempat ya. Keterangan tempat itu fungsinya keterangan, perannya tempat. Nah, itu ya. Makanan itu disajikan di atas meja. Di atas meja di sini sebagai keterangan. Fungsinya itu keterangan, perannya adalah tempat gitu. Jadi biasa disebut dengan keterangan tempat gitu. Sebenarnya kalau fungsi itu tidak ada keterangan tempat itu, adanya keterangan saja gitu. Nah, peran itu ya tempatnya itu sebagai peran. Temanku akan kembali ke Pemalang ya. Ke Pemalang ini juga keterangan dan perannya adalah tempat. Dodol itu dibawa dari Garut ya. Ini tempat atau asal atau sumber ya, bisa. Kemudian ada perannya waktu ya. Barang itu akan dikirim besok pagi. Nah, besok pagi ini berperan sebagai waktu. Kemarin sore Adi datang ke rumah. Nah, keterangannya ada di awal ini ya. Dan kemarin sore ini sebagai keterangan dengan perannya adalah waktu. Jadi keterangan waktu. Perannya waktu, fungsinya keterangan. Alat. Nah, alat ini ya. Jadi dengan kedua kakinya orang itu melukis. Jadi alat yang digunakan untuk melukis itu apa? Ya, ini keterangannya adalah dengan kedua kakinya. Berarti kedua kakinya dengan kedua kakinya itu adalah keterangan alat. Ya, perannya adalah alat, perannya. Dina memotong kertas itu dengan gunting. Ya, alat yang digunakan Dina untuk memotong kertas itu apa? Gitu ya. Nah, di sini juga periferal atau keterangannya, perannya adalah alat. Oke, kita lanjutkan lagi. Penyerta, ya, penyerta yang ikut serta. Tuh ya. Siti berangkat bersama ayah. Nah, Siti berangkat itu SP, bersama ayah itu K, ya, fungsinya K, tetapi perannya adalah bersama ayah karena ikut serta dengan ayah tadi. Tony bertamasya dengan teman-temannya. Nah, dengan teman-temannya itu dia beserta teman-temannya gitu ya. Beserta, bersama, dengan itu bisa masukkan jika ini perannya adalah dia adalah penyerta yang ikut serta. Kemudian ada keterangan tujuan, sasaran, atau harapan, itu bisa jadikan satu ya. Thomas menulis surat untuk sahabatnya. Nah, ini keterangan tujuan atau sasaran. Agar sehat, Yuli selalu minum jamu. Yuli selalu minum jamu agar sehat, gitu ya. Bisa dibalik seperti itu. Nah, agar sehat ini adalah keterangan yang berperannya adalah tujuan dari minum jamu atau harapan mungkin bisa ya, harapan dari minum jamu itu ya agar sehat gitu ya. Kemudian keterangan berperannya adalah sebab ya, dia sukses karena kerja kerasnya ya, penyebab sukses ya karena kerja kerasnya itu. Penghasilannya kurang sebab harga kebutuhan itu terus naik ya, harga kebutuhan itu terus naik ya, jadi itu adalah sebab ya. Kemudian kita lanjutkan peralihan ya. Peralihan ini warga beralih pekerjaan dari petani ke buruh pabrik. Jadi beralih, ada peralihan di sana. Peran peralihan petani beralih ke buruh pabrik. Kemudian pencarian korban dilakukan dari hulu ke muara sungai. Biasanya menggunakan kata dari ke itu kan beralih. Ada perpindahan. Itu ya. Kemudian ada juga peran frekuensi atau keseringan ya, keseringan. Beberapa kali ini keterangan frekuensi atau keterangan dengan keseringan perannya. Petugas mengingatkan warga untuk menjauhi bibir pantai ya. Ronaldo mencetak gol 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut ini sebagai mungkin bisa keterangan dengan frekuensi atau keseringan di sana ya. Oke, kemudian perkecualian ya, perkecualian. Semua warga mendapat bantuan kecuali Pak Samintul misalnya itu ya. Pak Samintul kaya sendiri ya, nggak usah diberi bantuan. Selain benda tajam, barang-barang lain boleh dibawa yang kecuali benda tajam, selain benda tajam itu ya. Oke, selanjutnya adalah cara ya. Dengan hati-hati Pak Umar menangkap ular itu. Cara menangkapnya bagaimana? Dengan hati-hati. Pelayan itu melayani tamu dengan ramah. Cara melayani tamunya bagaimana ya? Dengan ramah. Ini adalah keterangan, perannya adalah cara.
Nah, kemudian ada juga peran perbandingan atau kemiripan, ada persamaan lah gitu ya. Contoh, rumahnya megah ya, bagai istana presiden. Nah, itu ya. Jadi bagai istana presiden ini disamakan, dibandingkan gitu ya. Atau dimiripkan dengan rumahnya yang megah gitu ya. Jadi itu keterangan dan perannya adalah perbandingan atau kemiripan. Beternak ikan lebih menguntungkan daripada beternak burung. Nah, ini membandingkan juga, jelas ini perbandingan. Ada juga kesalingan ya, kesalingan. Mereka membenci satu sama lain ya, satu sama lain itu adalah kesalingan, saling membenci gitu ya. Jadi ini adalah kesalingan ya, perannya kesalingan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, yang terakhir adalah kemungkinan atau kesangsian ya. Ini biasanya menggunakan kata-kata seperti sepertinya Indonesia akan berhutang lagi. Ini kemungkinan, ada kemungkinannya. Barangkali semua barang ini harus dijual. Ini kesangsian, kemungkinan, nah itu ya, itu masuk ke peran tersebut. Ya, kita sekarang coba ke polanya tadi ya. Kita lihat kembali lagi ke proposisi tadi, ada predikator, ada argumen 1, argumen 2, periperal ya. Gitu. Jadi ini predikator ini yang kita lihat predikatnya dulu ya, selalu lihat predikatnya dulu, kemudian kita akan bisa melihat argumen-argumen yang lainnya harus menyesuaikan predikatnya ini gitu ya. Jadi predikat penting ini ya, jadi untuk itu jadi kita harus menyesuaikan dari predikatnya itu. Biasanya ada pola-polanya ya. Saya coba ada simak di bukunya Khairul dan Ridwan, bisa ada beberapa pola yang saya ikuti di sini ya. Yang pertama adalah pelaku dan perbuatan. Pola pelaku plus perbuatan. Adik sedang makan. Biasanya kalau ada perbuatan, pasti ada pelaku. Ya, ada perbuatan, pasti ada pelaku. Kalau pengalaman aneh nanti jadinya ya. Jadi pasti kalau ada perbuatan itu ada pelaku. Kemudian ada perbuatan, ada pelaku, ada sasaran. Contohnya Ibnu sedang mengecat tembok. Ya, nah sedang mengecat kan perbuatan. Ya, berarti di situ ada pelakunya siapa? Ibnu. Sasarannya apa? Yang dikenai perbuatan itu apa? Tembok. Ya, di situ. Syarifah memasak nasi goreng, ini pelaku, perbuatan, dan hasil ya. Hasil dari memasak apa? Nasi goreng ya. Jadi nasi goreng bukan sasaran, bukan sasaran dikenai perbuatan, bukan. Yang dikenai perbuatan yang tadi ya. Nah, ini perbuatan, hasilnya apa? Hasil dari memasak itu. Jadi ada pelaku, perbuatan. Itu ya. Jadi kalau perbuatan polanya dengan pelaku, bisa dengan tambahi dengan sasaran, tambahi dengan hasil gitu ya. Gitu. Atau mungkin tambahi dengan penerima dan sasaran ya, atau sasaran dan tempat. Nah, contohnya ini ya. Oke. Ibu membuatkan ayah secangkir kopi, SPO ya gitu ya, pelengkap. Ibu sebagai pelaku yang melakukan membuatkan ya, perbuatannya itu kan membuatkan ya. Penerimanya ya, benefaktifnya ayah ini ya, ayah, kemudian secangkir kopi ini pelengkap. Nah, ini sasarannya ya, yang dikenai perbuatannya jadinya itu. Kemudian Sinta membeli obat di apotek ya, pelaku Sinta membeli itu perbuatan, kemudian sasarannya ini adalah obat ya, obat ini sebagai sasaran yang dibeli ya. Kemudian di apotek ini adalah tempat ya, di apotek ini adalah tempat. Kemudian dikenal dengan pengenal ya, identitas itu ya. Jadi di situ ada orang itu intel tentara. Nah, kalau ada predikatornya itu adalah pengenal, identitas ya, intel tentara, berarti yang argumennya berarti adalah dikenal ya. Argumen polanya seperti itu dalam bukunya Khairul dan Ridwan ya. Kemudian ada pengalam dengan keadaan. Nah, kalau keadaan ini polanya biasanya dengan pengalam ya. Anti kehujanan. Tuh ya, keadaannya dia apa? Kehujanan gitu. Siapa yang mengalami kehujanan itu? Ya anti gitu. Nah, ini kan tidak disengaja ya. Dia tidak melakukan hujan-hujanan gitu, tapi memang dia keadaannya tidak sengaja di jalan kehujanan. Gedung itu sangat kotor. Nah, sangat kotor ini keadaannya sangat kotor ya. Yang berarti pengalamnya adalah gedung itu. Gedung itu sebagai pengalam. Kemudian pengalam, keadaan dan identitas bisa dimasukkan menjadi satu. Polanya seperti itu. Joko telah menjadi buronan. Joko sebagai pengalam telah menjadi itu sebagai keadaan, dan buronan itu dari identitas ya.
Pengalam, keadaan, dan tempat ya. Isti sebagai pengalam, tinggal itu sebagai keadaan, di daerah terpencil sebagai tempatnya. Tuh ya. Dan yang terakhir pengalam dengan proses. Ini ya, pengalam dengan proses. Zat ozon bumi semakin menipis. Zat ozon bumi sebagai pengalam semakin menipis. Ini adalah proses ya, dari tebal ke tipis itu. Langit mulai menghitam ya. Pengalamnya adalah langit mulai menghitam, ini proses. Tadinya itu cerah, biru, kemudian berangsur-angsur ke abu-abu, ke hitam. Nah, gitu. Yang terakhir ini ada terjumlah dengan jumlah. Kalau ada jumlah biasanya ada terjumlah. Ini berhubungan dengan kuantitas. Kambingnya 15, ada 15 itu jumlahnya. Berarti apa yang dijumlah? Nah, yang terjumlahnya adalah kambingnya itu. Sangat banyak. Wah, berarti ini tentang kuantitas ya, jumlahnya sangat banyak. Apa yang jumlahnya sangat banyak? Ya itu adalah tugasku ya gitu. Ya mungkin itu penjelasannya, dan mohon maaf mungkin belum sempurna karena saya sudah berusaha untuk mencari berbagai macam sumber yang benar-benar bisa dijadikan satu dengan cukup bagus. Ternyata untuk analisis peran ini memang butuh penelitian dari ahli-ahli lebih lanjut ya, karena memang masih cukup rumit sebenarnya, tapi kita akan coba berusaha, jangan menyerah untuk langsung susah ya sudahlah gitu ya, enggak usah ya, kita menyerah, kita tetap kita pelajari ya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa Anda berikan like jika materi ini bermanfaat untuk Anda ya, dan Anda juga bisa mengirim pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas dan barangkali saya bisa menjawab gitu ya. Atau mungkin Anda menambahkan suatu penjelasan, berikan referensi dari buku yang mana gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.